Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan ada sebuah situasi pasar dan ada seorang wanita bernama Sri. Dan Sri ini adalah orang yang miskin dan dia juga memiliki keluarga. Itu hanya satu orang, yaitu ayahnya. Dan kondisi ayah ini memang sudah sedang sakit-sakitan. Bahkan mau tidak mau Sri harus bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sri bekerja kepada Yukmina, pemilik usaha warung makan yang ada di desanya. Namun penghasilannya sebagai pelayan di warung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan memang apalagi dia harus membiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit. Dan singkatnya Yukmina memberikan selebaran lowongan pekerjaan yang dititipkan di warungnya. Di sini Sri juga keheranan karena memang keluarga setiap hari mencari orang untuk bekerja di tempatnya. Mina menjelaskan kalau keluarga Atmojo memiliki banyak cabang bisnis dan tersebar di Pulau Jawa. Mereka juga berpikir kalau lowongan pekerjaan itu sedang mencari karyawan untuk ditempatkan di salah satu bisnis keluarga mereka. Mina terus membujuk Sri untuk melamar kerja di tempat Atmojo karena gajinya itu lumayan besar. 10 juta di tahun 2003 mungkin dibandingkan dengan sekarang jumlahnya bisa sampai 50 juta ke atas. Dan ada seorang pelanggan yang meminta air putih kepada Sri, dan di sini pelanggan itu memang ditatap dengan tambakan yang aneh, dan dia pun memang tidak disentuh sama sekali untuk piringnya. Bahkan kemudian pria misterius itu pergi dan meninggalkan uang 500 peraknya. Sri juga langsung berteriak karena uang yang dibayarkan memang kurang. Melihat kejadian itu Yukmina tidak mempermasalahkannya. Dia menjelaskan kalau pria tadi juga sedang menjalankan puasa putih, dimana jika seseorang menjalankan puasa putih, dia juga hanya diperbolehkan untuk makan nasi dan minum air putih. Lalu setelah pulang kerja dia menyempatkan diri datang ke rumah keluarga Atmojo dan untuk ikut ke dalam sana. Di dalamnya juga terlihat ada gadisnya yang melamar. Dari mereka juga mengeluh kalau tidak diterima kerja padahal sudah memberikan ijazah SMA-nya. Dan Sri yang mendengar hal itu mentalnya mulai cute, dan orang yang ada ijazah SMA juga keterima. Tapi apalagi Sri yang tidak mempunyai jasa apapun. Dan akhirnya Sri mengurungkan niatnya untuk melamar di sana. Tapi setelah dia hendak meninggalkan kediaman Atmojo, Sri pun memang hampir saja tertabrak mobil. Dan dia pun memang supir dan majikannya yang bernama Lydia langsung mengajak Sri untuk masuk ke rumah keluarga Atmojo. Di dalam Lydia juga langsung mengobati luka yang ada di tubuh Sri. Dan Sri bercerita kalau dia ke sana untuk melamar kerja, tapi dia mengurungkan niatnya karena tidak memiliki ijazah. Dan singkat cerita dia mengajaknya untuk bertemukan dengan Pakarso Atmojo. Dan sesampainya di dalam kamar, Sri langsung bertemu dengan sosok Mbah Karso. Dia adalah kepala keluarga Atmojo yang menggantikan peran suaminya. Dan ketika dia melihat Sri, langsung tahu kalau Sri memang lahir dalam waktu malam Jumat Kliwon. Dan dia juga menuturkan kalau mereka berdua saling membutuhkan. Sri butuh uang untuk mengobati ayah yang lagi sakit, dan sementara Mbah Karso membutuhkan Sri untuk merawat keluarganya. Dan Mbah Karso berjanji akan membayari semua pengobatan dari ayah Sri. Tapi Sri harus bekerja dan mengabdi untuk keluarga Atmojo, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang tidak begitu baik, dan dia pun menyetujuinya. Mbah Karso langsung mendekati Sri dan memotong sebagian rambut.
Dan Sri juga dibawa maksud ke ruangan ritual tempat mereka akan membuat suatu perjanjian. Dan kemudian Mbah Karso duduk di depan sesajen dan berkata kalau saat ini Sri akan menjadi hambanya. Dan dengan ritual ini perjanjian mereka pun juga sudah direstui. Mbah Karso juga berkata kalau Sri tidak boleh mengkhianatinya karena nyawa Sri sudah digadai di tangannya. Dan dia pun memang membasuh bagian punggungnya dan melihat punggung yang dipenuhi luka bernanah, Sri langsung ketakutan dan dia tidak sanggup untuk melihatnya. Dan karena Sri sudah menjadi bagian dari keluarga Atmojo dan dia harus mau melakukannya. Bahkan dia berjanji dia tidak akan mengulanginya. Namun kemudian dia pun langsung mengeluarkan asap dan membuatnya langsung pingsan. Pada malam harinya Sri juga terbangun di dalam mobil. Dan supir ini memang bernama Sugi dan sebelum pergi dia berpesan agar Sri tidak menceritakan semua kejadian yang dia alami tadi siang kepada siapapun, termasuk ayahnya sendiri. Bapak pesan jaga diri. Dan singkat cerita, keesokan harinya dia terbangun mendapatkan mimpi buruk. Dia juga melihat ada simbol aneh di pergelangan tangannya dan dia menghapus simbol itu tapi tidak bisa karena sepertinya simbol itu sudah tertanam di bawah kulitnya. Dan beberapa jam kemudian Sri kembali dijemput supir keluarga Atmojo yaitu si Sugi dan untuk memulai pekerjaan barunya. Dan sebelum pergi dia berpamitan untuk kepada ayahnya dan untuk rajin meminum obat selagi Sri pergi untuk mencari uang. Dan di dalam mobil dia berkenalan dengan dua orang yang bekerja di sana dan mereka bernama Erna dan Dini. Dan yang baru bekerja di sana hanyalah Sri dan Erna. Dan sedangkan Dini sudah bekerja di tempat keluarga Atmojo dari lama. Dan Sugi menjelaskan kalau Dini memang sudah mendapatkan pengalaman bekerja di sana. Dan mereka juga sampai masuk ke tengah hutan. Dan hingga akhirnya Sugi berhenti di suatu tempat untuk melakukan tugasnya. Dan dia turun dari mobil dan melakukan persembahan di bawah pohon yang terdapat payung dan sebagai pembatas area. Dan dia pun langsung meneteskan darah ke tempat persembahan. Dan setelah memberikan persembahan, dia pun kembali ke mobil dan mereka lanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka langsung ke rumah tua dan mereka memang langsung menjalankan pekerjaannya. Dan dia menjelaskan kalau memang mereka harus menjalankan waktunya. Dan di tempat itu Erna keheranan karena ada satu ruangan yang digembok sangat rapat dari luar. Dan begitu juga dengan Sri, dia juga ikut heran ketika melihatnya dan penuh dengan coretan silang berwarna merah dan setiap tanggal di sampingnya tertulis angka lain sampai ke angka 1000 dan tanda silang di hal itu berhenti di angka 995. Dan Dini menjelaskan kalau di hari ke-1000 itulah mereka baru saja bisa pulang. Dan tidak lama pria tua masuk ke rumah itu dan dia bernama Mbah Tarmin. Mbah Tarmin ini menyuruh Sugi untuk menunggu di luar dan dia juga meminta 3 wanita itu untuk menggunakan kain jerik tradisional. Dan kain itu sudah dibasuh menggunakan air kembang 7 rupa dan diasapi dengan kemenyan. Dan Mbah Tarmin berkata kalau dia bisa melindungi mereka dari sosok yang jahat. Dan setelah masuk ke ruangan itu dia menyuruhnya untuk mengambil air di dapur. Dan sementara Sri dan Erna duluan masuk bersama Mbah Tarmin. Setelah mereka masuk ke dalam, Sri dan Erna langsung mencium aroma yang sangat busuk. Di dalam kamar itu juga terlihat ada keranda mayat yang tertutup dengan kain coklat. Dan tidak lama kemudian dia langsung memasuki
tempat tersebut dan menutup pintunya, Mbah Tamin langsung memberikan tutorial cara melakukan ritual bernama Basusedo. Dini juga langsung membuka kain penutup keranda tersebut, dan dia pun memang setelah kerandanya terbuka, Sri dan Erna terkejut ketika melihat seorang gadis terbaring di lantai itu dan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Dan Mbah Tamin juga menjelaskan kalau gadis ini memang adalah Mbah Atmojo. Mbah Tamin juga berkata kalau Dela adalah korban dari santet dan sekarang tubuhnya dikuasai oleh iblis jahat yang bernama Sangaraturi, dan iblis itu akan bertahan dan 1000 hari, dan jika mereka tidak melakukan sesuatu sampai hari ke-1000, dan Dela akan hilang selama-lamanya. Dan ritual Basusedo itu bukan cara untuk menyelamatkan Dela, tapi untuk menenangkan iblis dan yang bersarang di tubuhnya. Dan ritual itu harus dimulai pada saat senja tiba dan selesai sebelum matahari terbenam. Kaset itu harus diputar kembali ke posisi semula. Setelah itu Mbak Tarmin meminta Dini untuk memutarkan kasetnya. Dengar baik-baik dan ikuti semua perintah saya. Dari kaset itu terdengar suara Mbah Karso yang menjelaskan tata cara dari ritual tersebut, dan mereka harus mengikuti semua perintah dari Mbah Karso dengan benar. Dan di sini yang pertama melakukan ritual adalah Dini. Dan Dini mempraktekannya kepada Sri dan Erna sambil mendengarkan petunjuk dari kaset tersebut, dan Mbah Karso menyarankan ketika membuka keranda pastikan tangan dan kakinya terikat, dan karena kalau tidak itu sangat berbahaya, Dini mulai membasuh tubuhnya dengan menggunakan air kembang tadi. Dan ketika membasuh dia juga harus mengikuti mantra yang diikutinya. Dan sialnya pada saat dia membasuhnya dan tiba-tiba tangannya digigit oleh si iblis. Dengan cepat dia langsung menggunakan basuhan air kembang 7 rupa. Dan sementara Sri yang ketakutan melihat kejadian itu langsung bergegas pergi dari sana. Dan Ermen yang kebingungan gak tahu harus kemana, dia akhirnya mengikuti Sri biarpun mereka tidak tahu arah tujuannya. Sri berkata kalau dia tidak akan sanggup melakukan pekerjaan seperti itu. Dan ketika mereka sampai di pohon yang ada payungnya, tiba-tiba mereka berdua mimisan. Melihat kejadian itu, Sugi yang menyusul kemudian membawa mereka kembali ke rumah tersebut. Dan pada saat mereka tersadar, Mbah Tarmin menjelaskan kalau mereka berdua sudah membuat perjanjian yang tidak bisa dilanggar, dan area itu juga sudah dipagari secara goib untuk menghalangi Dela atau iblis Sangaraturi agar tidak bisa keluar dari hutan ini. Mereka hanya perlu membasuh dan menjaganya selama 4 hari ke depan sampai ritual 1000 hari itu berakhir. Dan Mbah Tarmin dan Sugi pun meninggalkan tempat itu. Dan pada malam itu mereka sudah memasuki hari ke-997. Kemudian dia pun langsung mencoret tanggal yang telah mereka lewati. Dan pada malam itu mereka bertiga masih belum bisa tidur dan terus membicarai Dela yang terkena santet, dan Dini yang sebagai senior kemudian menjelaskan kalau keluarga Atmojo memang memiliki banyak musuh saking bisnisnya makin membesar, dan dia pun langsung membunuh banyak anggota keluarganya termasuk ayah ibunya sendiri. Dan dia pun langsung membunuh Mbah Karso. Dan setelah ritual Basusedo, dia pun langsung bisa mereka kendalikan. Dan dia pun meminta Sri dan Erna untuk bekerja sama merawat Dela karena ritual itu pun tersisa 3 hari lagi. Dan setelah itu mereka bisa mendapatkan gaji 10 juta setiap bulannya. Dari tempat itu apik ya Sri. Dela lah apa ya? Tadi gue ke dokter aja. Sri, Erna, ayo ke tempat pompah. Yo Mbak. Banyune pindah no ke baskom. Dan singkat cerita, ketika dia melintas di depan kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang meminta tolong. Dan Sri mendekati pintu dan melihat ada sosok bayangan yang melintas.
Dan ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat kalau keranda itu memang masih tertutup dengan kain. Dan Sri langsung pergi ke dapur dan menceritakan hal itu ke Dini. Dan Dini pun menjelaskan kalau suara dan bayangan itu memang ulah dari iblis Narturi yang berusaha mengelabui mereka. Dan di sisi lain, Dini juga kesel karena pompa airnya tiba-tiba macet. Dan kalau tidak ada air, mereka tidak akan bisa melanjutkan ritualnya. Dan Dini pun menyuruh Erna untuk membasuh Della sendirian dan dengan air seadanya. Sementara Dini mengajak Sri untuk memperbaiki pompa air yang sedang rusak. Dan sebenarnya Erna agak takut kalau sendirian. Tapi ya mau gimana lagi, kalau pompa air itu rusak, maka mereka bisa mendapatkan asupan air yang cukup untuk melakukan ritual yang berikutnya. Singkatnya, pada malam itu sudah masuk ke hari 998 dan mereka juga tidur bertiga di satu ranjang. Dan pada esoknya Sri bermimpi kalau dia terbangun di suatu lubang. Dan di sana Sri mendengar ada suara wanita yang meminta tolong, dan dia pun langsung mencari sumber suara. Dan di dalam ladang tebu ini dia kembali mendengar suara minta tolong, dan suara itu persis seperti suara Della. Dan tanpa dia sadari, di belakangnya juga sudah ada pria misterius berbaju hitam, dan pria itu pun memang berlari ke arah Sri yang akhirnya membuat Sri terbangun. Dan ketika dia terbangun, Sri kaget karena ada daun tebu di tangannya. Bahkan di kakinya juga terdapat rumput yang melemper setiap dia berlari di alam mimpi. Dan pada saat mereka sedang sarapan, Sri langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Dini dan juga Erna. Tetapi ya Dini tidak terlalu memperdulikannya, dan dia menganggap kalau Sri ini juga cuma kelelahan saja. Singkatnya, pada sore hari giliran Sri yang akan menjalankan ritual tersebut. Dan dia juga masuk ke dalam kamar dan membawa ember berisikan air dan sebuah lampu. Dan sebelum dia memulai ritualnya, dia tidak heran melihat bunga yang bertebaran di lantai. Dan Sri juga lanjut menghidupkan lilin dan memutarkan kasetnya. Dan suara dari kaset itu juga berbeda dari biasanya, dan malahan terdengar seperti suara kaset yang sudah rusak. Dan kemudian Sri mendengar suara yang memanggilnya. Sri juga membuka keranda tersebut dan duduk di samping Della. Dan Sri bercerita kepada Della tentang mimpi yang dia dapat semalam. Dia berkata seperti mendengar suara Della yang sedang meminta tolong. Dan Sri dikagetkan dengan suara kaset seperti suara kaset rusak. Dan pada rekaman itu Mbah Karso meminta agar keranda yang tertarik di tempat tersebut harus dibuka. Dan tentu saja Sri merasa ada yang janggal karena pertama kali mendengar tutorialnya. Mbah Karso mengingatkan sebelum mereka membuka keranda tersebut, mereka harus memastikan kalau dia pun memang harus terikat. Dan dia pun mungkin untuk membuka talinya, Sri yang penasaran membuka ulang rekamannya dari awal. Dan dari pemutar kaset itu malah rusak, dan bahkan lampu di dalam kamar itu juga tiba-tiba mati semua. Dan ketika dia menghidupkan kembali lilin tersebut, tiba-tiba saja sosok itu yang terlihat seperti kuyang muncul di belakangnya. Dan dia juga terus mengganggu Sri dengan meniup lilin yang telah dia hidupkan. Sementara itu Della terus merintih dan meminta tolong, dan dia memintanya dan untuk mendekatnya. Dan tiba-tiba jasad Della berubah menjadi sengar turi yang sangat mengerikan. Mendengar teriakan itu, dia pun langsung menyelamatkannya. Dini langsung memakai kain jarik dan menuntaskan ritual yang belum terselesaikan. Di sini Dini terlihat sangat kesal karena dia memang tidak menjalankannya dengan
sendirinya. Dan dia pun bertanya apakah sebelumnya dia menjalankan ritual tersebut dengan sangat benar. Dan Erna pun dengan gugup menjawab dia sudah menjalankan ritual itu dengan sangat mudah. Singkatnya, pada malam itu masuk ke dalam hari 999 di mana ritual tersisa 2 hari lagi. Dan dia kembali bermimpi dan mendengar suara Della yang meminta tolong. Sri berjalan ke sebuah gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Dan dari dalam dia melihat ada sosok yang berbaju hitam sambil membawa kapak berdiri tepat di belakangnya. Dan Sri kembali terbangun dengan rambut yang sudah terpotong. Dan kali ini Sri tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dan dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan dari jendela Sri tidak sengaja melihat dia yang sedang membuka pintu kamarnya. Dan tidak lama pandangannya teralihkan ketika melihat Mbah Tarmin yang datang ke sana. Sri dan Erna pun mendekati Mbah Tarmin dan membantunya untuk mengangkat barang bawaannya. Dan kemudian dia langsung heran ketika melihat sesuatu yang dari tadi menggali tanah. Dan ketika Mbah Tarmin ingin membuka kamar Della, dia pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kemarin. Dan Mbah Tarmin pun sudah mendengar semua cerita itu dari dini. Dan dia menjelaskan kalau suara kaset rekaman itu berubah karena ulah dari Sengar Turi yang berusaha menipunya. Dan dia pun memang memintanya agar tenang dan akan tersisa sehari lagi. Mbah Tarmin pun langsung masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi. Dan setelah itu dia kembali pergi dan sementara Dini, Sri dan Erna masih tetap tinggal untuk melakukan ritual yang terakhir. Dan mereka yang penasaran membuka terpal untuk melihat tugas yang dilakukan oleh Sugi. Dan ternyata Sugi juga ada di liang kubur, tapi entah untuk siapa. Dan singkat cerita, sebelum hari senja tiba, dia pun memang langsung mengambil air. Di sini mereka mulai curiga, takutnya dari mereka ada salah satu yang akan tewas dan dijadikan tumbal. Dan dia pun langsung kabur dari sana ketika ada kesempatan. Lalu Dini kemudian muncul di belakang mereka dan mengingatkan kalau ritual kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Tapi saat diputar kaset itu, dia tidak memulai dari awal, melainkan langsung masuk ke tahap pembasuhan kaki. Dan Dini juga memutar kembali kaset itu hingga kembali ke awal, tapi masalah lain kembali muncul. Dan di mana ember yang mereka bawa ternyata sudah bocor. Dengan cepat Sri kembali ke dapur untuk mengambil air. Dan sementara matahari sudah mulai tenggelam, dan Dini menyusul ke dapur untuk membantu Sri memompa airnya. Dan sementara dia akan menjaganya dari depan pintu kamar. Dan ketika mereka berhasil mendapatkan air yang cukup, mereka kembali ke kamar. Tapi Della sudah tidak ada di atas keranda. Dan ternyata Della sedang nangkring di sudut kamar. Dan dia pun memang kembali tidur di atas keranda. Dan tiba-tiba saja mendengar keributan itu, Erna langsung masuk untuk menyelamatkan Dini dan Sri. Dan dia pun langsung menarik kakinya dan menggigit. Mereka juga sempat kesulitan menghadapi amukan dari iblis. Dan Sri menyiram air kembang 7 rupa ke Della. Hingga inilah yang membuatnya melemah dan tidak sadarkan diri. Dan mereka juga dengan cepat kembali menidurkan Della ke atas keranda. Dan iblis itu berkata kalau mereka semua adalah bocah kliwon yang pantas untuk dijadikan tumbal. Dan beruntung dari serangan itu dia masih selamat dan hanya mengalami luka ringan.
Dan ditambah lagi dia sudah menggali tanah di depan rumah ini untuk dijadikan kuburan. Dan Sri mulai merasa tidak kuat dan dia tidak menyangka kalau kerjaan yang ingin dia lamar berakhir dengan tragis. Namun dia membantah tuduhan Erna dan dia pun memang masih tinggal di rumah Mbak Karso. Waktu itu sebelum ada Sri dan Erna, Dini bekerja dengan dua wanita lain yang bernama Jung dan Ratih. Tapi suatu ketika dia melakukan kesalahan yang fatal di mana dia tidak melakukan ritual Basusedo sampai tuntas, dan sehingga iblis Naturi membunuh mereka berdua. Dan karena kejadian itu dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia pun berusaha menolongnya agar dia tidak mati di tangan Sang Arturi. Dan dia percaya kalau setelah ritual itu selesai, semuanya ini akan baik-baik saja. Dan saat masuk ke dalam, mereka sampai dibuat kaget karena melihat jendela yang sudah jebol. Dan Della juga sudah menghilang dari kamarnya. Padahal ritual ini sedang tersisa beberapa jam lagi. Dan masalah yang datang semakin memburuk. Dan Dini teringat kalau ayahnya sudah dipagari oleh Mbak Tamin, dan ya mungkin dia masih berada di sekitaran sini. Dengan cepat Dini, Erna, dan Sri berpencar untuk melakukan pencarian mencari Della. Dan setelah sudah sampai di salah satu perbatasan, Dini melihat payung itu sudah terjatuh. Dia kembali menancapkan payungnya ke tanah dan tiba-tiba saja sementara di sisi lain Sri juga berhasil menemukan payung Muto sebagai tempat perbatasannya. Tapi tanpa dia sadari, dia sudah berada di belakangnya. Della berusaha membunuh Sri dengan mencekiknya, tapi untung Mbah Tamin datang untuk menyelamatkan Sri. Dan ketika Della sudah mulai melemah, Mbah Tamin kembali mengikatnya. Tapi dari belakang tiba-tiba ada orang yang mencocol punggung Mbah Tamin menggunakan pisau. Dan ternyata orang itu adalah Erna. Dia ditugaskan untuk melepaskan Della, dan selama ini Erna yang sudah menyabotase ritual Basusedo, seakan ritual itu selalu mendapatkan masalah. Dia juga yang sudah melepas ikatan Della sebelumnya. Dia sengaja melakukan itu semua agar dia tidak bisa diselamatkan sampai hari ke-1000. Erna juga berusaha membunuh Sri. Ini harus aku lakukan, Sri. Karso yang memulai ini semua. Dan dia memang bisa melawan dan memukulnya. Dan pada akhirnya Erna tewas. Mereka kembali membawanya ke rumah tua. Dan tidak lama terlihat Mbak Karso yang kesana. Sri yang sudah ketakutan berniat untuk kabur dari tempat itu. Dan dia juga takut kalau nanti disalahkan atas kematian Erna. Dan Dini terus membujuknya. Dan ketika di hadapan Mbak Karso, dia hanya bisa menangis dan meminta maaf karena telah membunuh Erna. Tapi Mbak Karso berkata kalau itu bukanlah kesalahan Sri, dan dia berkata kalau cuma dia yang bisa menambahkan cucunya dan hanya darahnya yang mempunyai seperti orang yang sudah mengirim santet ini kepada keluarga Atmojo. Dan mimpi yang dialami oleh Sri pada saat itu juga sebenarnya bukanlah mimpi. Dan sama ketika dia perjalanan untuk berhubungan dengan Della di alam sukma. Dan cuma hari ini Sri hanya bisa menyelamatkan Della. Dan Mbah Karso juga tidak mau semua usahanya juga semakin sia-sia. Dan setelah berpikiran panjang, akhirnya dia pun kembali menyelamatkan Della, dan mereka langsung bersiap untuk memasukkannya ke lubang yang sudah digali sebelumnya. Dan Mbah Tamin meminta Dini untuk terus melakukan ritual Basusedo supaya iblis Naturi tetap tenang dan tidak mengganggunya. Dan sebelum masuk ke dalam lubang, Mbah Karso memberikan pisau kecil kepada Sri karena di sana ada Sabdo Kuncoro yang menghalanginya. Setelah itu Sri mulai turun ke dalam lubang, dan Mbah Tamin berkata kalau di dunia nyata dan dunia sukma kemudian berbeda. Jika di dunia nyata siang maka di sana malam, dan sebaliknya.
Sri hanya memiliki waktu sampai sebelum waktu matahari terbit, dan jika sudah terang Sewu Dino juga akan berakhir dan Della tidak bisa lagi diselamatkan. Sugi menyiramkan darahnya dan di sini bisa kita lihat semuanya. Seketika Sri terbangun di alam sukma yang sudah gelap, dan dengan pisau pemberian harap Karso dia pun menyusuri dengan sangat-sangat waspada. Dan dia juga pergi ke rumah tua tempat roh Della disekap. Sialnya di dunia nyata, Dini kehabisan air kembang yang digunakan untuk menggunakan Sengar Turi, dan dia memintanya untuk mengisi kembali airnya, tapi Sengar Turi yang sudah ganas langsung menyerang Dini dan juga Mbah Tamin. Di sisi lain, Sri berhasil menemukan tempat Della disekap, dan Sabdo Kuncoro berhasil mempergokinya dan berhasil melukai kepala Sri. Dan dengan cepat Sri mencocolkan pisau ke tubuhnya yang membuat meringis kesakitan. Dan dia berteriak untuk mengambil kunci di tubuh Kuncoro. Hingga pada akhirnya dia berhasil masuk dan bertemu dengan roh Della. Tapi iblis itu berhasil melukai kakinya, dan sekarang giliran Mbah Karso yang akan dia serang. Mbah Karso menjelaskan kalau Sengar Turi ini adalah anaknya sebelum Kuncoro menculik dan mengambil Sengar Turi dari dirinya. Di sisi lain, Sri langsung membawa Della keluar dari rumah tersebut, tapi Kuncoro kembali menyerangnya dan dia berhasil menusuk dada kanan Sri. Dan Della pun juga membantu Sri memecahkan lampu hingga membuat Kuncoro terjebak ada di sana. Dan ketika Sri dan Della kembali kabur, Sengar Turi juga menyadarinya. Dia langsung keluar dari tubuhnya dan menuju ke alam sukma untuk menyerang mereka berdua. Namun Sri berhasil mencocol tubuh Sengar Turi menggunakan pisau yang dia bawa, yang membuat Sengar Turi kesakitan. Dan dengan cepat Sri juga membawa Della untuk masuk ke dalam lubang. Dan pada akhirnya dia kembali ke dunia nyata dan berhasil membawa roh Della kembali ke tubuh aslinya. Dan di tempat lain kita juga akan melihat sang dukun Kuncoro kembali ke dunia nyata dengan membuat luka tusukan di perutnya. Dan di sini dia sangat sedih mengetahui Erna juga sudah meninggal. Dan ternyata Erna adalah kekasih dari Kuncoro dan yang ditugaskan untuk menggagalkan ritual. Dan tidak lama kemudian dia pun menagih janjinya. Henti janjimu. Kemudian Sri datang ke rumah keluarga Atmojo, dan di sana Mbah Karso memberikan gaji yang sudah dia janjikan kepada Sri karena sudah menyelesaikan tugasnya. Dan tiba-tiba saja Sri bertanya, apa benar keluarga Atmojo yang memulai semua masalah ini? Namun Mbah Karso juga tidak menjawabnya. Dia berkata kalau lebih baik Sri tidak usah tahu lebih banyak tentang masalah ini, karena menurut Mbah Karso pengetahuan bisa menolong orang untuk menuju ke pengabdian. Hingga kemudian Sri malah mengembalikan uang tersebut dan langsung berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan Sugi berkata kalau keputusan yang diambil Sri sudah benar. Jika Sri mengambil uang itu maka nasibnya akan sama seperti Sugi, tidak bisa lepas dari keluarga Atmojo. Dan Sugi mengingatkan agar Sri berhati-hati, dan karena Mbah Karso akan terus memaksa Sri untuk menerima uang tersebut. Dan Sugi menjelaskan kalau dulu sebenarnya dia bekerja untuk Sabdo Kuncoro, dan terakhir dia melihat majikannya itu kabur, dan justru karena dia kabur Sabdo Kuncoro berhasil selamat dari peristiwa berdarah ini. Dan Sabdo Kuncoro juga sangat sedih ketika mengetahui seluruh keluarganya juga sudah tewas karena terkena santet yang dikirim oleh keluarga Atmojo, dan santet itu bernama Janur Ireng.
Dan santet janur ireng biasanya digunakan untuk membunuh seluruh keluarga atau sekelompok orang secara bersamaan. Dan orang yang terkena santet tersebut satu persatu akan memuntahkan darah hitam yang sangat kental. Dan selain itu mereka juga mendapatkan dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, mulai dari membentur-benturkan mukanya ke lantai hingga menusuk tubuhnya dengan pisau. Dan itu artinya memang yang memulai semua ini adalah keluarga Atmojo. Dan karena sakit hati, Sabdo Kunchoro mencoba untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Di sisi lain, kita juga melihat Sabdo Kunchoro sudah tewas di tempat ritualnya karena dibunuh oleh Sengar Turi, iblis peliharaannya sendiri, dan tidak menepati janji kepada Sengar Turi, hingga kemudian nyawa Sabdo Kunchoro yang menjadi tumbalnya. Dan beberapa bulan kemudian Sri mendengarkan ketukan pintu di depan rumah, dan dia menemukan amplop berisikan uang pemberian dari Mbah Karso. Dan kemudian Sri yang dari awal sudah menolak, dia pun menaruh uang itu di tengah jalan. Lalu simbol di pergelangan tangannya pun tiba-tiba menghilang. Dari kejauhan Sugi merasa kalau Sri tidak bisa dibodohi. Akhirnya dia pun juga segera pergi dari sana. Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.